Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya kak. Ibu berpesan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut. Mari kita simak ya. Yang pertama dengan cara berdakwah dengan akulturasi atau percampuran budaya. Sunan Kudus dikenal sebagai wali dan pendakwah yang senang mengembara hingga ke Mekah saat menunaikan ibadah haji. Perjalanan dakwah Sunan Kudus tergolong sebagai usaha yang cukup keras dan sangat sulit. Keyakinan masyarakat Jawa terhadap ajaran Hindu dan Buddha sangat kuat. Salah satu cara yang dilaluinya yakni melakukan akulturasi budaya Hindu dan Buddha dengan nilai-nilai Islam. Nah, karena sangat kuat dengan ajaran Hindu Buddha, maka Sunan Kudus melakukan percampuran budaya, yaitu budaya Hindu dan Buddha dengan nilai-nilai Islam. Sejarah ini perlu diketahui oleh masyarakat luas karena dakwah yang dilakukan Sunan Kudus merupakan permulaan dari pembentukan toleransi Islam di Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Cara yang kedua yaitu mendirikan masjid. Sunan Kudus membangun sebuah tempat yang digunakan untuk berwudu berupa 8 titik pancuran. Setiap sumber pancuran bahkan dipasang arca kebo gumarang yang sangat dihormati dalam agama Buddha. Nah, karena tempat wudu ini diberikan arca, para pemeluknya pun merasa penasaran dan mulai memasuki area masjid. Secara perlahan tapi pasti mereka mulai terpengaruh tentang ajaran yang dibawa oleh Sunan Kudus hingga akhirnya mereka memeluk agama Islam. Perjuangan Sunan Kudus tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga berusaha untuk mengubah kepercayaan saat melakukan ritual mitoni atau selamatan. Nah, mitoni ini biasanya 7 bulan orang yang sedang mengandung ya atau hamil. Ritual tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai wujud syukur kepada dewa-dewa yang berbentuk patung dan arca karena dikaruniai kelahiran seorang anak. Hal ini kemudian diluruskan oleh Sunan Kudus dengan cara mengubah ritual syukur hanya dilakukan untuk Allah, yang biasanya sesajen digunakan untuk memberikan rasa syukur digantikan dengan pemberian makanan kepada sesama warga dengan tujuan bersedekah. Berbagai kegiatan ritual pun diubah dengan menambah bacaan-bacaan doa yang diperbolehkan dalam Islam. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa bisa dibuktikan melalui beberapa bangunan dan peninggalan pusaka. Antara lain yakni Menara dan Masjid Kudus yang nama aslinya yakni Masjid Al-Aqsa, Menara Kudus. Bangunan ini cukup unik karena memiliki gaya arsitektur khas dari perpaduan 3 agama, yakni Islam, Hindu, dan Buddha. Hasil karya tersebut memperlihatkan bahwa akulturasi nilai-nilai Islam dengan tradisi agama lain memang benar adanya. Masjid ini dibangun pada tahun 1549 Masehi. Hingga kini masjid tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat luas. Tujuannya untuk menunaikan ibadah sholat, berdoa, dan melakukan ziarah. Nah, dakwah yang ketiga yang dilakukan oleh Sunan Kudus yaitu dengan cara seni dan budaya. Sunan Kudus berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami apa yang diharapkan masyarakat.
Berkaitan dengan dakwah ke tengah masyarakat tersebut, Sunan Kudus banyak memanfaatkan jalur seni dan budaya, beserta teknologi terapan yang bersifat tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sunan Kudus dalam menjalankan dakwahnya mendapat tugas memberi bimbingan dan keteladanan kepada masyarakat. Perpaduan unsur Islam dengan unsur lokal yang dilakukan Sunan Kudus tampak pula pada cerita legenda yang mengaitkan tokoh Sunan Kudus dengan pelarangan masyarakat muslim untuk menyembelih dan memakan daging sapi. Ada kisah yang menuturkan bahwa suatu saat Sunan Kudus dalam perjalanan dakwahnya di daerah lembah berhutan-hutan tersesat kehilangan jalan. Setelah berputar-putar sampai sore, Sunan Kudus mendengar suara genta yang ternyata berasal dari sekawanan sapi sedang berjalan. Oleh karena merasa berhutang budi kepada sapi-sapi itu, Sunan Kudus selalu mewanti-wanti penduduk untuk tidak memakan daging sapi. Bahkan saat Idul Adha pun dikisahkan yang disembelih Sunan Kudus bukan sapi, melainkan kerbau. Nah, jadi merasa Sunan Kudus mempunyai hutang kepada kawanan sapi bisa menunjukkan jalan ya ketika beliau tersesat di dalam hutan, maka ada larangan untuk menyembelih sapi pada saat itu. Demikianlah hingga saat sekarang ini di daerah Kudus tidak ditemukan penduduk yang menjual makanan terbuat dari daging sapi dengan alasan tidak berani melanggar larangan Sunan Kudus. Himbauan Sunan Kudus itu rupanya masih dipelihara hingga kini, terutama oleh kalangan tua. Makanya meskipun soto merupakan salah satu kekhasan Kudus, namun sulit rasanya menemukan penjual soto daging sapi. Sebagai gantinya dengan mudah dapat ditemukan soto ayam, atau yang lebih khas adalah sate kerbau dan soto kerbau. Konon karena himbauan ini pula di Kudus jarang bisa ditemui profesi sebagai jagal. Jagal itu adalah penyembelih hewan sapi. Sampai hari ini tidak ada ya. Nah, sekian ya, ini adalah perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama yaitu akulturasi budaya, yang kedua mendirikan masjid, yang ketiga melalui seni dan budaya. Untuk tugas hari ini dikerjakan ayat berlatih ya Kak, halaman 113. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai ya Kak. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan jika banyak kekurangan, Ibu mohon maaf ya. Jangan lupa tugasnya dikirim. Sampai jumpa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.